Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pewahyuan Al-Quran. Dan di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Hanatasya Ramadini Hermanda, Najwa Nuriazkia, Fajri Wildan, dan Amelia Cahaya Mutiara. Perwahyuan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam proses perwahyuannya, terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, malaikat Jibril memasuki wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Perwahyuan. Yang pertama, perwahyuan bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan risalah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, proses perwahyuan adalah proses tasyri, kebijaksanaan Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagian ayat-ayatnya telah diwahyukan kepada Nabi dan Rasul terdahulu. Yang keempat, sebab turunnya wahyu, asbab al-nuzul, historical background. Selanjutnya, perwahyuan periode Mekah selama 13 tahun. Dimulai wahyu pertama sampai Rasul hijrah, ayat-ayatnya pendek, ayat-ayatnya berbahasa puitis, dimulai dengan ya ayyuhan nas, berisi ajakan beriman dan beragama serta ajaran iman, ada 86 surat. Sedangkan periode Madinah selama 10 tahun dimulai setelah hijrah sampai wahyu terakhir, ayat-ayatnya panjang, berbahasa prosa, dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, berisi ajaran Islam sebagai pedoman hidup dan jalan hidup, ada 28 surat. Selanjutnya, sistematika Al-Quran. Tidak berdasarkan kronologi pewahyuan, Al-Quran turun secara bertahap sebagai rekaman respon ilahi atas situasi-situasi kemanusiaan. Dengan begitu, Al-Quran yang terbukukan dalam Mushaf Utsmani tidaklah tersusun dalam urutan perwahyuan. Oleh karena itu, sejak abad-abad pertama Islam, para sarjana muslim telah menyadari pentingnya pengetahuan tentang penanggalan atau susunan kronologis bagian-bagian Al-Quran dalam rangka memahami pesan seutuhnya dari kitab suci Al-Quran. Kemudian ada taufiki atau ketentuan Allah, tersusun atas paduan 114 surat, 6.236 ayat, 554 bab atau ruku, 30 juz, 60 nifsu, dan 120 rubu. Kemudian ada Al-Quran sebagai kesatuan sistem ilahi, surat sebagai satu kesatuan pemahaman, ruku atau bab sebagai kesatuan pengaturan atau ajaran, yang keempat ayat sebagai bagian integral dari ruku atau surat. Selanjutnya ada isi Al-Quran. Yang pertama, ajakan atau pedoman keimanan. Yang kedua, sejarah manusia dan kemanusiaan. Yang ketiga, ajakan atau pedoman ibadah. Yang keempat, ajaran atau pedoman hidup bermasyarakat. Selanjutnya, ada nama-nama untuk Al-Quran. Yang pertama, Al-Furqan, Quran surat 25 ayat 1. Untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, dan hak dengan yang batil. Yang kedua adalah kitab, Quran surat An-Nahl ayat 89.
Kitab ini yang menjelaskan, memberi petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira. Yang ketiga ada Al-Zikr, Quran Surat Al-Hijr ayat 9, pemberi peringatan dan berita. Yang keempat ada Al-Hikmah, Quran Surat Al-Isra ayat 39, sebagai kebijaksanaan. Yang kelima ada Al-Huda, Quran Surat Al-Jin ayat 13, sebagai bimbingan dan petunjuk. Kemudian ada kaidah-kaidah pemahaman. Yang pertama, kaidah definisi atau the rule of definition. Yang kedua, ada kaidah logika atau the rule of logic. Yang ketiga, ada kaidah latar belakang sejarah atau the rule of historical background asbab al-nuzul. Yang keempat, ada kaidah sesuai dengan tujuan atau the rule of purpose. Yang kelima, ada kaidah penggunaan atau the rule of usage. Yang keenam, ada kaidah kesisteman atau the rule of system. Yang ketujuh, ada kaidah satu kesatuan atau the rule of unity. Yang kedelapan, ada kaidah kontekstual atau the rule of context. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.